Mengejar musuh di arena airsoft gun, haha, itu sudah biasa. Tetapi sosok yang satu ini mampu mengejar pundi-pundi rupiah dari hobi tersebut. Berikut ini adalah kisah seorang anak muda 26 tahun penggemar olahraga airsoft gun yang merintis usaha pakaian kemiliteran. Dengan modal awal hanya Rp280.000, usahanya kini beromset puluhan miliar rupiah per tahun. Pelanggannya tak hanya dari dalam negeri, tapi sampai ke Antartika. Bagi Anda yang selama ini berpikir bahwa hobi hanya sebatas hobi dan tidak mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah, maka sebaiknya Anda buang jauh-jauh anggapan itu. Seorang anak muda yang merantau dari Pekanbaru ke Yogyakarta mampu menjadikan hobinya sebagai penghasil pundi-pundi rupiah. Mulai taktikal dia dirikan berawal dari rasa kekhawatirannya tidak mampu menyalurkan hobi bermain airsoft gun. Namun siapa sangka, kini dari kekhawatiran tersebut lahir sebuah bisnis yang beromset miliaran rupiah. Lelaki bernama lengkap Ari Setia Yuda ini memang sudah lama tertarik dunia militer. Ketika kuliah, Ari memiliki hobi bermain airsoft gun, tapi masih sedikit sekali produsen yang menyediakan seragam airsoft gun berkualitas tinggi. Pada 2009, saat baru 3 semester kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ari ingin menciptakan seragam dengan desain dan bahan berkualitas. Ia menyisihkan uang jajan Rp280.000 untuk membeli 4 meter kain yang digunakan membuat sepasang seragam. Ia pun mulai memasarkan melalui forum-forum internet seperti Kaskus maupun situs jual beli online luar negeri. Kemudian pada saat Anda menemukan atau menciptakan desain pakaian seperti itu, bahan apa sih yang Anda gunakan? Waktu pertama kali itu ya ripstop yang ada di pasaran aja sih. Ripstop yang ada di pasaran kita beli lalu kita minta jahitkan seperti itu aja. Ripstop berarti kan karakteristiknya enggak sebagus bahan-bahan yang Anda gunakan sekarang. Cordura seperti itu? Kalau misalnya disebutkan sebenarnya ripstop itu kan ada grade-nya macam-macam. Nah, kita tuh mencoba yang ada di pasaran yang tidak perlu dipesan ke pabrik tapi bagus gitu loh. Kita berusaha menyeleksi, kita mulai pilih-pilih, kita keliling-keliling kan mana yang paling bagus, kita pilih yang paling oke, langsung kita dipesan pada saat itu. Dari pertama kali sepasang pakaian yang Anda ciptakan tersebut, menjadi berapa banyak kira-kira pesanan dari forum-forum internet tersebut? Wah, cuma kalau misalnya satu kali order 280.000 itu kita cuma jadi satu sih sebenarnya. Cuma jadi satu, tapi makin lama kita pre-order itu kan biasanya kan 2 minggu kan ya. Kita bikin, mereka DP, kita bikin 2 minggu selesai seperti itu. Makin lama makin banyak. Saya nggak bisa hitung sih berapa. Gitu. Itu ya. Nah, akhirnya setelah dari forum internet, nama mulai dikenal. Apa ekspansi yang selanjutnya Anda lakukan? Waktu itu saya mulai membuat jadi 2 kelas ya, ada yang bagus, ada yang low end. Kalau waktu itu tuh yang 580.000 itu termasuk mahal. 580.000 itu berarti yang high class-nya? High class-nya. Lalu yang rendah itu sekitar 280.000-an satu style. Tahun 2010 mulai dikenal dunia internasional. Ari mulai sering mendapatkan pesanan dari Uni Emirat Arab, negara-negara di Eropa, bahkan Amerika Serikat. Tanggapan positif dari para pengguna yang memesan melalui forum internet tersebut pun bermunculan. Reaksi positif juga datang dari pelanggan yang datang ke toko di Ring Road Utara Yogyakarta ini. Para pelanggan ini mendatangkan pemasukan setidaknya Rp1 juta sehari ke toko ini. Mulai menurut saya kualitasnya bagus jahitannya, juga produknya hampir sama dengan produk-produk luar. Saya biasa pakai produk-produk luar yang dari Virlan dan dari Amerika juga ada. Contohnya salah satunya yang di belakang gitu. Pesanan terus mengalir ke Molai. Tahun 2011, berbekal modal Rp25 juta dari keuntungan usaha yang dikumpulkan, Ari membeli mesin jahit dan peralatan lainnya untuk produksi. Saat itu ia sudah memiliki 7 penjahit.
Tahun 2012 dapat dikatakan momen terbaik buat Ari. Mereka mulai mendapat pesanan dari instansi pertahanan dan keamanan. Saat itu, Satuan Gegana Brimob memesan 30 setel seragam. Nah, kemudian di tahun 2012 Anda akhirnya memiliki pesanan, Iya. bisa dikatakan momen terbaik lah Iya, ya. momen terbaik. Iya, momen terbaik ya. Apa sih pada saat itu yang membuat sejumlah instansi pemerintahan ini melirik Molai? Yang pertama pasti kan karena desain yang kita usung ya, desain kita tuh bagus, terus juga sangat berguna bagi mereka. Dan waktu yang Gegana itu kita desain khusus untuk mereka waktu itu. Memang khusus kita bikin untuk Gegana waktu itu. Warnanya hijau dan itu cukup terkenal bagi mereka. Dan itu mereka repeat order sampai 2-3 kali lumayan. Berapa lama proses mendesainnya? Desain sih kita cuma seminggu ya waktu itu ya. Seminggu kita desain, kita propose ke mereka, udah oke, udah bikin. Cepat ya berarti ya. Bukan hal yang gampang bisa membuat instansi keamanan dan pertahanan melirik produknya. Butuh 2 tahun bagi Ari sebelum mendapat pesanan Gegana. Ketika pesanan dari Gegana ini tiba seperti itu, apa yang Anda rasakan? Apakah ini sudah bagian dari rencana Anda bahwa nanti suatu saat akan ada sejumlah instansi pemerintahan ataupun juga instansi pertahanan yang melirik Molai sebagai salah satu pencipta seragam militer kualitas dunia? Ya, jadi mulai dari 2010 kita mulai kepikiran, wah kita harus mendesain seragam dan digunakan oleh tentara atau kepolisian di Indonesia. Kita berusaha untuk masuk ke sana. Itu susah sekali mencari link agar kita masuk. Pada akhirnya pada tahun 2012 kita mendapat pesanan dari mereka dan kita sih senang ketika mereka dapat itu. Sekarang selain Gegana, yang mana lagi yang memakai Molai? Kemarin itu Inta Amfibi Marinir di Surabaya juga pakai produk kita juga. Lalu beberapa kepolisian di Polda Metro Jaya, lalu juga ada di Polda Lampung, Jatantras juga itu menggunakan produk kita. Di gunung, di hutan, dan di kota. Pesanan tak hanya datang dari lembaga di dalam negeri. Lembaga Amerika Serikat yang bekerja di Kutub Selatan pun memesan seragam dari Molai. Pesanan dari luar negeri sekarang pasti sudah lebih besar lagi. Terakhir Iya. paling jauh itu Anda mengirim pesanan kemana? Kalau paling jauh sih dari 2012 sampai apa tuh palingan ke Antartika ya. Antartika? Iya. Ada apa di sana? Siapa yang pesan? Ya, itu United States Antarctic Program ya. Jadi anggotanya memesan itu sejumlah 12 jaket warna putih waktu itu. Warna putih untuk digunakan di sana. Apa yang membuat mereka melirik Molai sebagai vendor penyedia jaket ini? Mungkin pada waktu itu karena kita masih menerima untuk custom ya. Itu satu yang pertama. Terus kita kan memang tactical minded ya. Dan sementara di Indonesia itu nggak banyak dan di luar negeri pun nggak banyak sebenarnya perusahaan yang seperti ini. Saat ini omset PT Molai Satria Indonesia cukup fantastis. Tahun 2013 omsetnya 1,4 miliar, kemudian naik menjadi 2,4 miliar pada tahun 2014. Tahun 2015 melonjak hampir 100%, dan per September 2016 omsetnya mencapai 31 miliar rupiah. Kerjasama bisnis to bisnis atau ke pelanggan instansi menjadi penopang omset Molai. Saat ini 80% omset berasal dari pesanan Brimob Polri. Desain yang paling suka sih kita yang SWCS ya. Yang SWCS itu kita yang paling kita suka karena modelnya itu di tengah itu torsonya itu pakai lycra dan lengannya itu tetap pakai ripstop. Itu sangat berguna ketika para operator yang di lapangan itu menggunakan rompi anti peluru sehingga tidak panas. Peningkatan omset yang sangat signifikan pada kurun 2015 hingga 2016 ditopang gerak cepat Ari dalam berinovasi mengembangkan Molai. Saat ini Silent Warrior Combat Shirt atau SWCS menjadi produk primadona. Tidak kurang 1.000 setel pakaian ini telah digunakan Satuan Brimob tanah air.
SWCS tersebut juga dijual secara retail dengan harga Rp560.000 per baju. Desain yang mana yang paling Anda suka? Kalau desain yang paling suka sih kita yang SWCS ya. Yang SWCS itu kita yang paling kita suka karena modelnya itu di tengah itu torsonya tuh pakai lycra dan lengannya itu tetap pakai ripstop. Itu sangat berguna ketika para operator yang di lapangan itu menggunakan rompi anti peluru sehingga tidak panas. Dan mereka juga memberikan feedback baik. Iya, mereka memberikan feedback baik dan itu kebanyakan di operasi-operasi di Poso itu rata-rata SWCS digunakan semuanya. Operasi-operasi di Poso itu. Baik. Jadi sejauh ini selain SWCS, produk apa lagi yang dikembangkan oleh Molai? Oh iya, terus ada rompi anti peluru juga itu lagi dikembangkan juga. Sudah pasti nanti itu kalau ketika retail itu ada barang-barang yang digunakan untuk hari-hari juga, tas samping seperti itu. Kini, Molai juga mengerjakan pesanan tas senjata dari Satuan Brimob Kepolisian Republik Indonesia. Untuk mengerjakan hal tersebut, Ari bekerja sama dengan vendor yang mampu mengerjakan desain detail produknya dengan lebih cepat. Ari Setia, apa aja sih yang dipersiapkan dari tempat produksi yang ada di sini? Ya, kalau misalnya kita tuh mempersiapkan biasanya pasti dari bahan ya, bahan yang terbaik, lalu juga benang, bahkan sampai benang sampai resleting itu biasanya kita perhatikan dengan sangat seksama. Nah, bisa dilihat di sini kan kalau misalnya untuk proses produksinya kita hanya mempersiapkan speknya kita siapkan dari kantor, lalu ini dikerjakan sama bisa dikatakan kita dikerjakan sama vendor. Nah, dari situ kita mempersiapkan juga itu inspektor dari luar. Jadi kita itu benar-benar memastikan bahwa produk yang kita bikin itu benar-benar bagus. Dari sini, ribuan tas senjata laras panjang dipersiapkan. Dalam memilih vendor produksi, Ari tidak main-main. Standar sertifikat ISO atau International Organization for Standardization menjadi patokan. Ari mengaku ini sangat penting untuk tetap menjaga kualitas Molai tetap baik. Kesulitan mengerjakan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pasukan bersenjata Indonesia itu seperti apa? Yang paling pertama pasti jahitan ya. Jahitannya tuh harus benar-benar kuat, lalu juga bahan yang dipilih itu benar-benar yang paling bagus. Nah, ini juga kan rekan-rekan kita juga pernah bertanya kenapa kok menggunakan bahan begitu mahal gitu kan. Ya karena mereka memang memintanya seperti itu. Jadi kita harus memenuhi permintaan mereka. Dan kita ini memiliki resiko yang sangat besar. Kita tiap keterlambatan itu memiliki resiko yang sangat besar. Dan saat ini hampir keseluruhan bahan didapat dari dalam negeri atau impor? Kalau misalnya untuk tas senjata itu sebagian ada banyak yang impor sih. Kalau Banyak misalnya yang untuk impor. yang tas senjata, tapi kalau untuk produk-produk kita yang lain kebanyakan lokal. Untuk pengerjaan perlengkapan militer berstandar dunia, Ari tidak main-main. Bahkan ia berani mengimpor tekstil tertentu yang tidak diproduksi di dalam negeri. Untuk tas senjata, Ari menggunakan bahan Cordura yang sudah terbukti tidak mudah sobek dan ringan. Ada sempat mensurvei tidak? Dari mana mereka mengetahui brand Molai ini? Nah, mereka itu mengetahuinya, uniknya mereka tahunya dari forum-forum internasional. Oh, dari forum internasional? Iya, forum-forum internasional kita masuk, kita menawarkan, bukan menawarkan sih, kita hanya memperkenalkan posting produk saja. aja, posting produk, lalu ternyata mereka mendapat feedback, wah kita pengen beli produk-produk ini, gitu loh. Walaupun pembeliannya satuan, ternyata itu tuh sangat menarik perhatian. Nah, kultur seperti di Eropa itu ternyata kalau misalnya mereka itu lebih senang ketika mereka itu memiliki produk itu tuh mereka pegang gitu. Mereka tidak suka belanja online. Nah, oleh sebab itu kita tuh sedang berusaha untuk memasuki sana, mencari distributor yang ada di pasar Eropa. Itu awal mulanya mereka bisa mempercayakan pengerjaan seragamnya kepada Molai seperti apa sih? Nah, itu tuh dimulai ketika saya kan ikut pameran tuh di Jakarta. Nah, ternyata itu mereka melihat sendiri. Mereka bahkan tahunya tuh dari forum internasional juga sebelumnya. Mereka justru tahu dari luar juga? Iya, dari luar Dari mereka luar tahunya. Mereka lihat kan, wah review-review produk-produk di luar. Mereka nggak ada niat untuk melihat produknya di lokal. Review produk di luar nih oke juga nih, gitu kan. Ketika mereka lihat, wah ini ada Molai nih, brand baru ya ternyata ya. Pas mereka lihat, oh brand Indonesia tuh. Mereka langsung cari kontaknya, mereka langsung kontak. Ini langsung kita coba pengen lihat produknya, kita pengen bikin seragam untuk pasukan kita nih. Satu Gegana itu pasukan yang paling elitnya lah di polisi kan. Ya, mereka bilang ya udah kalau misalnya gitu datang aja, kebetulan lagi pameran nih. Gitu. Iya. Dan dari situ pesanan mengalir. Mengalir itu sampai pertama sekarang. kali. Ya sampai sekarang.
Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada ini menyatakan menjaga kredibilitas sebagai produsen pakaian berkualitas susah-susah gampang. Ia pernah rugi 20 juta rupiah pada 2012 karena hasil produksinya tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Ia pun memutuskan untuk tidak menerima bayaran dari customer yang memesan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan dari para pelanggannya bahwa Molay hanya menyediakan produk dengan kualitas terbaik. Seperti apa untuk memenangkan persaingan? Pasti kan dengan ada Molay, pasti juga akan muncul sejumlah brand-brand lain. Apa yang Anda lakukan? Nah, yang paling utama kan kita kan kalau misalnya untuk yang kompetitor seperti itu pasti mereka tuh menekan di harga. Nah, kita tuh berusaha supaya barang kita ini tetap terjangkau tapi juga tetap tidak mendowngrade speknya gitu loh. Jadi kita tetap menjaga harga yang bagus tapi juga barang yang bagus. Dan kita percaya kalau misalnya nanti kita udah memberikan harga yang bagus itu pasti ntar pesaing akan sulit. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai harga yang dimiliki Molay ini kan karena mungkin kerumitan desain, itu kan ada di high end gitu ya. Iya, high end. High end user ibaratnya. Nah, apa strategi berikutnya untuk menyasar lebih banyak pasar lagi? Nah, yang paling pertama itu kita bukan mendowngrade spek ya, tapi kita lebih pada desainnya tidak terlalu rumit dan bisa dikenakan ke orang-orang yang ada di lapangan. Mungkin nggak mesti di lapangannya bukan TNI polisi saja, tapi lebih ke luas lagi. Misalnya nih, kan tidak mesti kan sebuah tas itu harus ada tempat pistol, kan tidak semua orang bawa pistol. Mungkin hal-hal yang lebih simpel mungkin bisa membawa pisau atau bisa membawa perlengkapan sehari-hari seperti obat-obatan itu juga udah cukup. Oh, dan ternyata orang-orang sejauh ini juga mengharapkan seperti itu dari Iya, yang mereka Anda lihat. harapkan seperti itu. Mereka mengharapkan, mereka kebanyakan kalau misalnya di Indonesia ini pengen tampil lebih taktis, taktikal, kalau lebih taktikal, tapi pengennya jangan terlalu mahal lah. Kita kan, apalagi kalau misalnya kita juga umurnya kan palingan umur 25 sampai 35 kan, belum terlalu tua. Baik. Sudah ada distributor saat ini? Kalau untuk distributor saat ini kita ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Masih satu aja sih kalau misalnya untuk utama. Selebihnya masih secara online Iya, saja? masih secara online. Baik. Untuk meningkatkan kualitas produk, Ari juga berinvestasi pada alat. Alat yang terkomputerisasi ini untuk desain yang membutuhkan detail simetris dan rumit. Nah ini nih Mas, salah satu mesinnya. Ini mesinnya yang sudah akan dikomputerisasi semuanya. Semuanya akan dibuat menjadi lebih simetris. Ini seperti ini contohnya. Ini Jadi, polanya? Ya, ini bukan, ya ini polanya. Ketika ini dimasukkan ke mesin otomatis yang sudah terprogram ini, semuanya akan menjadi simetris. Dimana kalau misalnya di mesin biasa, itu kan biasanya kita harus melakukannya dengan tangan. Nah itu risikonya sangat besar. Tapi kalau misalnya kita bikin seperti ini, dia langsung simetris hasilnya sesuai sama yang kita inginkan. Hasilnya tadi yang seperti tadi. Oh, sampai tadi. Nah, itu dengan menggunakan alat ini, Anda bisa memprediksi nggak atau sudah bisa merencanakan nggak dalam sebulan berapa pesanan yang bisa dikerjakan? Ya, kalau misalnya ini hanya mempercepat produksi dan menambah kerapian ya pastinya. Kalau misalnya itu sama ini, kalau dari vendor kita sih, ini yang 20.000 itu jalan selama 1 bulan. 20.000 jalan selama 1 bulan? Ya, 1 bulan. Kalau misalnya saya sih pastinya bekerja keras ya, apalagi ketika saya itu memulai bisnis. Ketika pertama kali mulai bisnis itu tidur itu jam 4 pagi, jam 5 pagi itu hanya untuk searching kira-kira tuh bahan yang bagus tuh apa sih, yang seperti apa sih bahan yang bagus, kancing yang bagus tuh seperti apa sih, resleting yang bagus tuh seperti apa sih, kalau misalnya di bahan barang-barang militer itu seperti apa sih bahan-bahannya, itu kita pelajari sampai sedetail mungkin. Harga produk Molay memang bukan untuk semua orang. Ari tidak pernah berhenti dalam mengedukasi customernya. Ia menjelaskan kualitas bahan baku yang digunakan membuat harganya relatif mahal.
Tapi tidak sekedar mengedukasi, ia juga akan memperluas pasar dengan produk yang harganya terjangkau kelas menengah. Seperti apa sih menghadapi customer yang mengatakan kok mahal gitu? Ya sebenarnya kalau misalnya kita bilang mahal itu kan relatif kan ya. Ada barang yang memang mahal itu karena memang kualitasnya tinggi, bahan yang digunakan tinggi. Tapi juga kan makanya kita tuh juga coba menyasar, bukan kita mendowngrade, tapi kita tuh membuat sebuah desain yang kira-kira bisa dicapai untuk kalangan-kalangan yang menengah. Itu sudah dilakukan Sam? Sudah Kapan mulai akan dilakukan. di-launch? Ya palingan mungkin November atau Desember. November atau Desember. Kalau kita berbicara juga Molay kan biasanya juga identik dengan detailan desainnya. Nah, ini seperti apa sekarang kompetitor Anda? Apakah sudah menemukan sendiri tidak? Mungkin ada yang mencoba meniru seperti desain-desain Molay. Kalau meniru itu untuk topi banyak ya. Sudah banyak. Tapi kalau misalnya untuk yang baju-baju kayaknya masih sulit mereka untuk meniru. Karena teknisnya pertama modalnya perlu besar pasti. Kalau misalnya modalnya nggak besar pasti nggak bisa. Meskipun sudah 6 tahun bergerak di industri fashion, Molay baru akan meluncurkan website mereka pada tahun ini. Selama ini, pemasaran tetap dilakukan via Facebook dan Instagram, serta menggunakan pendekatan B2B, business to business. Di tahun 2016, strategi memperluas pasar-pasar baru pun dilakukan. Ekspansi dari segi marketing sebetulnya gini, karena Molay itu berasal dari Jogja, dan kebetulan banyak orang Jogja yang tahu Molay, tapi mereka nggak tahu Molay itu ada di Jogja. Jadi kita mulai melakukan persebaran ini, distribusi barang-barang ke tactical store yang ada di Jogja. Di bawah nama usaha PT Molay Satria Indonesia, saat ini Ari sudah mempekerjakan 19 karyawan. Namun untuk urusan desain dan detail pemilihan bahan, Ari masih sering turun tangan sendiri untuk memastikan standar kualitas tetap terjamin. Ari, Anda kan sudah bisa dikatakan sekarang memiliki omset puluhan miliar, seperti itu ya. Nah, apa sih yang Anda lakukan di usia muda sehingga bisa sampai di titik sekarang? Kalau misalnya saya sih pastinya bekerja keras ya, apalagi ketika saya itu memulai bisnis, ketika pertama kali mulai bisnis itu tidur itu jam 4 pagi, jam 5 pagi itu hanya untuk searching kira-kira tuh bahan yang bagus tuh apa sih, yang seperti apa sih bahan yang bagus, kancing yang bagus tuh seperti apa sih, resleting yang bagus tuh seperti apa sih, kalau misalnya di barang-barang militer tuh seperti apa sih bahan-bahannya, itu kita pelajari sampai sedetail mungkin. Itu aja sih. Passion apa sih yang membuat Anda bisa sangat begitu inginnya mengetahui secara detail gitu peralatan-peralatan militer? Sebenarnya tuh saya tuh pengennya tuh ketika pertama kali itu pengen produk Molay itu digunakan sama militer, sama tentara beneran. Itu aja sih awalnya. Kerja keras Ari memang tampak jelas. Salah satu vendornya pun bisa melihatnya. And he's a very hardworking man. So I think what he's doing right now, it's starting off small, but he has great ideas and he has great plans. So I think there is great potential in the future. Bagi Ari, sosok keluarga menjadi penyemangat utama dalam berusaha. Sang ayah, Sofyan Muhammad Nurlah, yang menanamkan bakat berwirausaha bagi Ari. Saya sebagai orang tua, itu tadi, berbisnis itu sebenarnya pilih yang paling kita kuasai. Ya, yang paling mudah kita menguasai, dan itu ditekuni benar-benar dan harus masuk, jangan hanya sekedar gitu kan. Ari membuktikan hobi memang tidak selamanya hanya sekedar menjadi pengisi waktu luang. Kegemaran itu justru menjadi peluang. Kini di bawah bendera PT Molay Satria Indonesia, Ari masih memiliki mimpi untuk semakin memperluas pasar dan memiliki pusat penjualan yang terintegrasi dengan tempat produksi. Kan biasanya kalau anak muda itu seringnya motivasinya ya suka naik turun. Anda mengalami hal itu tidak? Dan bagaimana Anda menguasai diri Anda sehingga motivasinya terus terjaga? Pastinya yang paling pertama itu bagaimana saya pengen membawa Molay ini lebih jauh. Itu pertama. Yang kedua itu pastinya kan mendapatkan pastinya financial freedom kan. Bagaimana caranya kita bisa lebih daripada yang lain gitu loh. Ambisi yang begitu jauh sehingga kita memiliki energi lebih. Apalagi ini satu hal yang kita suka gitu kan. Kalau misalnya kita melakukan hal yang kita suka, berarti kan kita nggak perlu lagi mikir, kita nggak akan merasa bekerja, kita merasa ya happy aja gitu loh. Seperti itu. Apa mimpi Anda yang sampai saat ini belum terwujud dari Molay?
Gedung kantor 15 lantai kali ya. Gedung kantor 15 lantai. Akan diperuntukkan buat apa? Ya mungkin untuk perusahaan mulai sendiri dan anak-anak perusahaannya pastinya. Berarti Anda sudah membayangkan ada holding company gitu ya, Iya, dan holding banyak anak company. perusahaan lain ya. Ya kalau sekarang kita udah mau beli tanahnya dulu. Beli tanahnya dulu ya, kalau misalnya nanti udah ada rezeki lagi dan perkembangannya makin baik ya kita wujudkan aja. Bagi Anda yang mempunyai hobi, tidak ada salahnya melihat peluang bisnisnya. Arik Setiayuda memperlihatkan peluang dari hobi ditambah kegigihan dan semangat pantang menyerah bisa membawa keberhasilan.